Hey, gue Tojo dan selamat datang di segmen Retelling the Stories. One Piece Chapter 1058, Kaisar Baru. Di suatu perairan yang sudah di luar wilayah negeri Wano, kapal Thousand Sunny kini berlayar menuju arah yang ditunjukkan oleh Logpost. Terdengar teriakan panjang Luffy dari kapal itu. "Sikapmu tidak pantas bagi seorang kapten," kata Nami. Maafkan aku, kata Luffy yang sudah babak belur. Pipinya dicubit sambil dirinya terangkap di dalam kurungan manusia. "Kau sudah membahayakan nyawa semua awak kapalmu, tahu?" kata Nami marah sambil terus mencubit pipi Luffy. "Bersikap bodoh juga ada batasnya," tambahnya lagi. "Yang penting semua selamat kan? Jadi maafkanlah dia," kata Jinbe sambil tertawa. "Jangan memanjakannya, Jinbe," teriak Nami kembali marah. Kobaran api dan kilatan petir hitam muncul dari tubuhnya. Haushoku Haki?" teriak Jinbe kaget sambil bola matanya mencuat. Nami berbalik lagi menghadap Luffy yang masih dikurung. sebaiknya hentikan saja. Kata Chopper. Jangan dekati Nami saat dia sedang marah. Timpal Usopp. Keduanya sedang berlindung di belakang tong kayu sambil memegang pistol. Zoro terlihat tertidur di sebelah mereka. "Kalian sudah lihat ketangguhan Sunny kan? Meski jatuh dari ketinggian seperti itu, yang patah hanya satu tiang yard," teriak Franky bangga sambil berpose bak binaragawan. Brook juga tertidur dengan bersandar pada tiang utama kapal. "Terima kasih," kata Robin sambil menepuk kepala Newsku, burung camar yang bertugas membagikan surat kabar di lautan. Burung itu juga membalas sambil tersenyum senang. "Wah, ini poster buronan kita yang baru," kata Robin sesaat setelah membaca surat kabar itu. Terlihat Sanji yang sedang membawa minuman di dek atas. Anggota kru yang lain di lantai rumput bawah langsung kaget. Bahkan Zoro dan Brook pun langsung bangun dari tidur mereka. "Perlihatkan padaku dong, Robin," kata Sanji sambil menerjang ke arah Robin dan membuat beberapa poster buronan terbang berserakan. Pada artikel tersebut memuat suatu narasi. Berikut adalah perubahan jumlah uang hadiah milik Yonko Luffy, si topi jerami, yang merupakan kapten tertinggi armada besar topi jerami dengan anggota 5.600 awak, beserta 9 orang perwira tinggi yang menjadi bawahannya langsung. Dokter kapal, Chopper, si penggemar gulali, hewan peliharaan, uang hadiah 1.000 beli. Apa uang hadiahku naik? Ya naik sih, tapi yang benar saja, kata Chopper kesal ketika melihat posternya, karena naiknya tidak begitu signifikan. Navigator, Nami, si kucing maling, uang hadiah 366 juta beli. "Ratusan juta? Aku juga ingin dapat uang sebanyak itu," kata Nami sambil menangis. Musisi, Brook, The Soul King, uang hadiah 383 juta beli. "Yo, yeah," kata Brook sambil memainkan gitarnya. Montir kapal, Franky, si manusia besi, uang hadiah 394 juta beri. yang benar saja. Memangnya ini aku? Protes Franky karena foto di poster buronannya berganti dari Franky Shogun ke Thousand Sunny. Penembak jitu, God Usopp, uang hadiah 500 juta beri. Sudah cukup. Tolong jangan naik lebih dari ini, teriak Usopp sambil menangis dan bola matanya memanjang. Arkeolog, Nico Robin, si anak iblis, uang hadiah 930 juta beri. "Jangan sedih, Chopper," kata Robin sambil memberikan permen kapas ke Chopper. Wah,
Chopper senang menerimanya. Koki, Sanji, si kaki hitam. 1.032.000.000 berry. Kenapa aku kalah darinya? Selain itu Jinbe, rupanya kau sama saja dengannya, kata Sanji sambil tersungkur kesal dan marah. Api mulai memancar dari tubuhnya. Jurumudi, Jinbe, sang kesatria laut. 1.100.000.000 berry. Sanji, apa kau baik-baik saja? Tanya Jinbe. Pendekar pedang, Zoro, si pemburu bajak laut. 1.111.000.000 berry. Abaikan saja dia, dasar peringkat 4. Tawa Zoro menjawab Jinbe sambil meledek Sanji. Kapten tertinggi, Yonko Luffy, si topi jerami. Uang hadiah 3 miliar berry. Maafkan aku. Tolong keluarkan aku. Perutku lapar. Kata Luffy, masih terkurung di dalam kerangkengnya. Siapa yang kau sebut peringkat 4, hah? Kata Sanji sambil menyerang Zoro dengan tendangan apinya. Kau berani melawan peringkat 2, hah? Tanya Zoro sambil membalas menahan tendangan Sanji dengan 3 pedangnya. Sementara itu, di dunia baru yang lain, tempatnya Pulau Karaibari, markas besar bajak laut Bagi. Apa kau sudah melihatnya? Sudah. Hebat, ternyata sungguhan. Jadi diakah pendekar pedang terkuat di dunia? Seram, kata banyak anak buah Bagi saling berbincang. Setelah Shichibukai dibubarkan, kukira nasib kita sudah berakhir saat armada angkatan laut mengepung kita, kata salah seorang kru. Ketua Bagi memang hebat. Tak kusangka dia bisa melakukan hal seperti itu, balas kru lainnya. Tunggu dulu, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia melakukan apapun. Aku bahkan bersedia menjilat sepatu kalian, teriak Bagi menangis memohon ampun. Terlihat kemudian ia sudah diapit oleh Crocodile dan Mihawk di kursi panjang. Crocodile menjambak rambut Bagi sampai terlepas dari tubuhnya. Dengar ya, Cross Guild adalah organisasi yang kubentuk bersama si mata elang. Kenapa malah kau yang menjadi pimpinannya, Bagi? Tanya Crocodile kesal. Aku benar-benar hanya bisa meminta maaf. Tolong jangan diambil hati, kata Bagi masih memohon. Kau adalah orang pertama sekaligus terakhir yang bisa mendapatkan gelar Yonko hanya dengan terus meminta maaf. Kalau tidak membunuhmu, maka kami tak akan bisa menjadikanmu contoh bagi orang-orang, kata Mihawk sambil menghunuskan pedangnya tepat di bawah kepala Bagi. Emosi yang kurasakan saat ini sudah bukan lagi perasaan terhina, tahu? Kata Crocodile. Tolong, jangan bunuh aku, tangis Bagi. Mustahil bagi kami untuk tidak membunuhmu, balas Mihawk. Wah, bos, saya sungguh merasa terhormat karena setelah sekian lama akhirnya saya bisa melayani Anda kembali, kata Galdino alias Mr. Tree yang dahulu pernah bekerja di bawah Crocodile saat di Baroque Works. Kau mengkhianatiku, Galdino? Tanya Bagi marah. Sejak awal aku tidak ingat pernah menjadi bawahanmu, Bagi, balas Galdino. Bagi terlihat makin marah. Terlihat di ruang eksklusif itu ada para petinggi bajak laut Bagi dan juga Mr. One alias Dust Bones. Moji dan Richie, singa peliharaannya, terlihat sedang menikmati makanan. Ketua kita mati deh. Jadi setelah ini bagaimana? Tanya Moji. Aku akan bergabung dengan Crocodile, kata Kabaji. Dunia sudah menjadi tempat yang semakin sulit untuk ditinggali ya, komentar Alvida. Mihawk kemudian terdiam mengingat kejadian sesaat sebelumnya di pulau tempat ia tinggal, Pulau Kuraigana. Terdengar suara Crocodile dari denden mushinya.
Kau sudah kehilangan hak istimewamu sebagai si Cibukai Matalang, katanya. Apa urusanmu denganku, krokodil? Tanya Mihawk. Saat ini pulauku sudah dikepung angkatan laut. Memang merepotkan, tapi aku harus memindahkan markasku, kata Mihawk sambil memegang sebotol anggur dan buku tebal. Ada 3 babun yang mengintip di balik jendelanya dari luar. Kalau begitu, datanglah kemari. Itu bukan tawaran buruk kan? Jika menggabungkan reputasi yang kita miliki, maka kita bisa membentuk organisasi yang tak akan bisa diabaikan oleh angkatan laut. Lagi pula, kau dulu adalah pria yang dikenal sebagai pemburu angkatan laut kan? Kata krokodil menawarkan kesepakatan kerjasama. Sejujurnya, aku merasa kalau kita berdua ini mirip. Karena kita sama-sama tidak percaya pada orang lain. Tambahnya, Mihawk masih mengingat kejadian itu dan langsung melirik ke Bagi. Bagi ketakutan. Bagi kemudian mengingat ketika angkatan laut mengepung pulau markasnya tersebut. Kapten Bagi! Teriak anak buahnya ketakutan. Ada apa? Ayo, hadapi mereka. Masa kalian takut pada angkatan laut? Tanya Bagi. Padahal aku sedang bersiap untuk melarikan diri, katanya lagi dalam hati. Begini, kapal angkatan laut yang mengepung pulau kita sedang diserang oleh sekelompok orang, kata salah satu anak buahnya. Diserang? Kapal mereka karam satu persatu. Apakah ada pahlawan yang datang kemari? Kata Bagi masih terkaget-kaget dan kebingungan. Terlihat dari kejauhan, kapal angkatan laut mulai hancur satu demi satu. Pelakunya adalah krokodil, kata salah satu kru Bagi. Terlihat krokodil dan Dashbones ada di salah satu kapal angkatan laut itu dan menghancurkannya. Ternyata kabar bahwa krokodil adalah bawahan ketua Bagi itu memang benar, kata anak buah yang lain. Dia bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan kita, timpal anak buah yang lain. Ketua Bagi memang hebat, kata para anak buahnya lagi. Rupanya krokodil ya, tawa Bagi. Namun detik berikutnya ia mulai panik. Bagaimana ini? Dia pasti kemari untuk menagih uang yang kupinjam darinya. Aku tidak punya uang untuk membayar utangku. Dia malah lebih menyeramkan dari angkatan laut. Teriak Bagi makin panik dari dalam hatinya. Suasana sudah reda. Krokodil dan Dashbones menghampiri Bagi berada di ruangannya. Aku tahu betul sifatmu. Kau pasti bermaksud untuk melarikan diri kan? Tanya krokodil. Bagi dalam hati berkata, kalau rencananya ketahuan. Jadi begini, sekilas bisnis Bagi Delivery memang terlihat lancar. Tapi dengan jumlah orang sebanyak ini, kami kesulitan untuk mencukupi biaya makan. Bahkan para raksasa yang menjadi sumber pemasukan utama kami mengundurkan diri belum lama ini, jelas Bagi. Kalau tidak bisa membayar utang, maka kau akan kujual di perdagangan manusia, ancam krokodil. Jangan mengatakan hal seram seperti itu dong. Bukankah kita adalah teman yang sama-sama melarikan diri dari bedon, kan, kroko sayang? Bujuk Bagi mulai memanis. Aku justru meminjamimu uang karena menganggapmu sebagai teman. Tapi kalau kau tidak bisa membayar utangmu, maka kau harus bertanggung jawab. Aku sedang butuh uang untuk membuat bisnis baru, kata krokodil. Tapi itu mustahil. Kalau begitu izinkan aku ikut serta dalam bisnismu. Meski lemah, tapi aku tetaplah seorang mantan si Cibukai. Aku bahkan bersedia menjadi budakmu, kata Bagi memberikan penawaran. Aku akan bekerja sesuai jumlah utangku padamu. Yang namanya bisnis baru itu perlu dimulai dengan cara yang menarik perhatian kan? Bisnisku punya banyak sumber daya manusia.
desain poster, percetakan, juga transportasi. Kau bisa menggunakannya dengan cuma-cuma. Tambah Bagi lagi. Ngomong-ngomong soal poster yang sudah disebarkan, ini ya, gambarmu mencolok sekali Pak Presiden Direktur, kata krokodil mengejek sambil memperlihatkan poster Cross Guild. Bukan begitu. Aku sama sekali tidak bermaksud membuatnya jadi seperti itu, balas Bagi. Memangnya apalagi tujuanmu kalau bukan karena niat buruk, kata krokodil sambil menyumpal mulut Bagi dengan poster itu. Bagi kemudian memuntahkan poster itu. Aku tidak melakukannya secara sengaja. Itu karena pegawaiku terlalu menghormatiku. Aku sendiri kaget saat melihatnya. Ia teringat ketika desain poster itu dibuat dan menanyakan kepada anak buahnya. Hei, kenapa posternya jadi seperti itu? Tanya Bagi. Saya membuatnya agar ketua jadi terlihat paling keren, kata anak buahnya. Apa? Tanya Bagi. Kami sudah menyebarkannya ke seluruh dunia, kata dua anak buah lainnya. Apa? Tanya Bagi kembali. Berlanjut ke tempat lain, markas pusat angkatan laut. Beberapa anggota sedang rapat di sana. Commodore Brand New seperti biasa memimpin rapat itu. Jadi, pria yang bernama Bagi ini adalah salah satu provokator utama dalam insiden kaburnya para tahanan Impel Down, katanya. Dia adalah mantan awak Raja Bajak Laut dan disebut-sebut sebagai bajak laut yang setara dengan si rambut merah yang merupakan salah seorang Yonko. Sosoknya begitu penting hingga bahkan krokodil turun tangan langsung demi menyelamatkannya di Pulau Karaibari. Selain itu, hasil penyadapan telah memastikan adanya keterkaitan antara krokodil dan Mihawk. Akibatnya, ada banyak organisasi gelap yang bersedia untuk menyuntikkan dana untuk operasi pemburuan angkatan laut ini. Jika dilihat dari kekacauan yang ditimbulkan di dunia saat ini, bisa dikatakan bahwa Cross Guild adalah organisasi yang sangat berbahaya bagi kita, kata Brand New mencoba mempresentasikan. Berapa uang hadiah untuk mereka bertiga? Tanya seorang perwira. Mantan si Cibukai, Sir Crocodile. Dia memiliki kemampuan tipe logia yang tangguh, disertai dengan bakat kecerdasan serta kepemimpinan yang tinggi. Uang hadiahnya bernilai 1.965.000.000 berry, jelas Brand New. Mihawk, si mata elang, juga seorang mantan si Cibukai, sekaligus ahli pedang yang bahkan dikatakan sanggup mengungguli salah seorang Yonko, yaitu si rambut merah. Dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Uang hadiahnya bernilai 3.590.000.000 berry, tambah Brand New. Terakhir, Bagi si badut jenius. Selain memiliki latar belakang yang disebutkan tadi, dia bahkan mampu membuat kedua orang ini tunduk padanya. Uang hadiahnya bernilai 3.189.000.000 berry. Sama seperti Luffy si topi jerami, dia ditetapkan sebagai kaisar baru, sekaligus sosok berbahaya yang harus diwaspadai oleh pemerintah dunia, jelas Brand New sambil mengakhiri presentasinya. Kembali ke markas Bagi. Jadi kau berhasil menjadi Yonko ya? Hebat juga kau badut, kata krokodil. Aku sungguh menyesal. Maafkan aku. Aku bersedia menjilat sepatu kalian, kata Bagi masih memohon. Tutup mulutmu, kata Mihawk. Bagi makin ketakutan. Tapi tergantung cara kita melihatnya. Kurasa membiarkannya memiliki posisi tinggi bukanlah ide yang buruk. Setidaknya aku tidak perlu menjadi Yonko dan bisa menjalani hidup dengan tenang, kata Mihawk menjelaskan. Hei, apa kau yakin? Tanya krokodil sambil masih memegang kepala Bagi. Biarkan saja dia menjadi sasaran tembak. Lagi pula, kita bisa menghabisinya kapanpun kita mau, kata Mihawk sambil beranjak pergi. Benar juga,
kata krokodil. Kemudian ketiganya keluar dan berdiri di atas balkon. Dengarkanlah bawahanku sekalian. Kami telah mendirikan Cross Guild demi menyambut datangnya zaman baru. Sekarang akan kuperkenalkan para petinggiku pada kalian, kata Bagi dan disambut riuh para anak buahnya. Ya, Sir Crocodile, Tuan Mihawk, teriak anak buahnya senang. Ketua Bagi sampai menangis. Kami juga ingin menangis karena terharu, kata anak buah yang lain. Bagi menangis karena sudah pasrah bagaimana hidupnya setelah kejadian ini. Sementara itu, di kerajaan Kamabaka di Grand Line, yang menjadi tempat para revolusioner menetap sementara untuk markas barunya. Kau tidak perlu terlalu mencemaskannya, Koala. Sabo pasti baik-baik saja, kata salah seorang revolusioner. Ya, setidaknya aku lega karena kalian semua baik-baik saja, kata Koala. Benar sekali, kita harus merayakan terjadinya keajaiban ini. Hiha, kata Ivankov sambil berpose khasnya. Dasar Sabo, dia tidak akan kumaafkan karena sudah membuat kita semua cemas, kata Morley, sangat kesal namun juga gemas. Terlepas dari insiden yang terjadi setelah kita berpisah darinya, aku tetap percaya pada Sabo, kata Karasu. Padahal baru saja aku ingin bilang begitu. Malah keduluan, kata Lindbergh kesal. Berisik, kalian semua ini bikin pusing, omel Belobeti. Terlihat semua petinggi sudah kembali dari misi di Marijoa. Namun Dragon terlihat diam. Koala menghampirinya. Dragon, sapanya. Sabo pasti baik-baik saja. Tapi jika benar dia telah membunuh Raja Kobra, maka aku tidak akan memaafkannya, meski dia punya alasan kuat sekalipun, kata Dragon tegas. Kuma, apa sebenarnya yang telah kau lihat? Tanya Dragon. Bartholomew Kuma, salah seorang anggota revolusioner yang berhasil diselamatkan dari budak para Tenryubuto itu, terduduk di depan Dragon. Perintahmu dimengerti, kata Kuma layaknya robot yang patuh pada tuannya. Koala terlihat menitikan air mata. Tiba-tiba Denden Mushi pun berdering. Transmisinya masuk sampai ke markas pusat angkatan laut. Ada transmisi masuk di kerajaan Kamabaka, kata salah seorang perwira. Mungkin itu dari Kaisar Api. Segera rekam dan lacak asalnya, perintah salah seorang petinggi. Baik, jawab bawahannya. Diam dulu semuanya, perintah Koala. Telepon pun diangkat. Halo, ini Koala, kata Koala sambil ditemani Ivankov dan Morley di belakangnya. Dari telepon siput itu muncul balasan. Ini aku, Sabo, katanya. One Piece chapter 1058 selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Thank you.